Hadis yang berikutnya yang dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wati al-jahiliyah." Bukan golongan kami. Ini ancaman Nabi SAW. Ya, bagi orang-orang yang melakukan 3 perbuatan ini. Bukan golongan kami ini, bukan maknanya dia keluar dari agama Islam, tidak. Sebagaimana Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman, maksudnya bukan kafir, bukan. Maksudnya tidak sempurna imannya. Laisa minna ini ancaman dari Nabi SAW bahwasanya perbuatan ini ya, menyebabkan seorang itu bisa keluar dari koridor Islam, diancam. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini sehingga nanti membawa kepada kekufuran yang hakiki. Ya. Dan perbuatan yang akan disebutkan Nabi ini termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak akan ditinggalkan oleh umatnya. Ada 4 perkara kata Nabi SAW yang umat beliau tidak akan meninggalkannya. 4 itu termasuk semuanya perkara jahiliyah. Berbangga-bangga dengan ahsab, keturunan. Mencela nasab. Minta hujan dengan bintang. Dan yang terakhir niyaha. Ya. Nah ini 4 perkara ini biasa dikerjakan. Kalau seandainya kufur benar maknanya, berarti nggak ada umat Islam yang mukmin kalau seperti itu. Jadi ini ancaman ya bagi orang-orang agar apa? Menjauhi perbuatan yang bakal disebutkan ini. Siapa saja kata Nabi, bukan golongan kami orang yang nampar-nampar pipi. Doroba ini mukul, maksudnya nampar-nampar pipi. Ya. Kalau doroba maknanya mukul, ini ya, berarti maknanya menampar-nampar pipi. Dan sering kita lihat orang-orang kalau ada musibah nampar-nampar pipi. Ini meratap, tidak boleh. Wa syaqqal juyub, merobek-robek sakunya, maksudnya merobek bajunya. Mbek sakunya di sini koyak kan. Kret. Ya, terbukalah aurat dia kelihatan, wal iyadzubillah. Rata-rata pelaku ini perempuan. Pernah nanti tengok landang mah itu dah kata. Ya, tahu wong. Nah, pokoknya gila apa sudah. Ya. Wada'a bida'watil jahiliyah, yang ketiga menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini juga termasuk ya dosa besar yang dilarang. Bagaimana contoh seruan jahiliyah? Itu seperti fanatisme mazhab, fanatisme kaum dia, kampung dia, keturunan. Fanatisme seperti itu masuk ya seruan jahiliyah. Atau mengatakan orang lain ini keturunan itu, menjelek-jelekkan. Sebagaimana ucapan Abu Dzar sebelum dinasihati Nabi kepada Bilal ibn Rabah, bahwasanya dia keturunan begini-begini. Apakah seruan jahiliyah kali seruan di tengah-tengahku? Ya, tidak boleh kita tahu tak kawan, aku budak mana? Ini dakwah jahiliyah ini. Tengah untung. Balik sengam, misal contoh tidak boleh. Aku nih anak mat ini, mat lambet, tidak boleh. Ini seruan jahiliyah. Ya, fanatisme. Betul, anak kami tak galak nerima hadis. Yang penting kalau tak dari mazhab kami, nah ini termasuk. Pokoknya kami nak ujiai kami nian. Nak ujiai kamu, tak. Ini seruan jahiliyah, tidak boleh. Jadi seruan jahiliyah itu seruan-seruan yang tidak berdasarkan ya, atau yang keluar dari koridor Quran dan Sunnah, dilarang. Ini termasuk seruan-seruan jahiliyah. Paham? Ya, jangan sampai kita mentang-mentang misalnya budak pebem, misalnya apa budak pebem kami nih. Wah, kami ini ke. Ya, orang muhajir berbangga dengan kaum mereka. Orang Ansor berbangga dengan kaum mereka. Kata Nabi ini seruan jahiliyah. Antum budak mana? Oh, kami petapati. Petapati itu banyak mepati. Ya, ada yang udah pelaju, misalnya ribut akhir berbala. Ini seruan jahiliyah, fanatisme ini enggak boleh.
Ya. Nah, ini jangan ternyata tidak bagus seperti itu. Ternyata ini perkara jahiliyah. Ya. Jadi 3 perbuatan ini, nampar pipi, ngerobek baju, 2 ini biasanya dilakukan tak kalah meratap. Kemudian seruan-seruan jahiliyah. Ini semuanya ya terancam kita bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan golongan Muhammad, berarti golongan yang lain, wal iyadu billah. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim juga, Nabi SAW mengatakan, innal mayyit, sesungguhnya mayat, orang yang meninggal dunia, yu'adzab, disiksa, fi qabrihi, di kuburnya, bima niha alaihi, dengan niyaha yang diniyahakan kepadanya. Makanya kalau kita meninggal dunia, wasiat. Wasiatnya jangan supaya kita disiksa. Wasiat, tolong kalau aku mati kaget, jangan ndak nangis. Tangis ya aku nih. Nah, ini disiksa dia. Ya. Kalau aku nangis lagi, kalau pacak meratap kamu tuh. Aku nilang hidup di kamu, misalnya ya. Enggak boleh seperti itu. Wasiatnya apa? Tolong. Kalau aku mati kaget, jangan ada yang nangis. Kalau nangis biasa baik. Itu. Supaya nanti kita enggak disiksa pada hari kiamat. Ya, atau tak kala kita mati itu disiksa oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara ratapan keluarga kita. Itu dia berteriak histeris menyebutkan kebaikan atau apa yang pernah kita persembahkan kepada mereka selama hidup. Ini menyebabkan apa? Siksa di kubur. Wal'iyadzubillah. Boleh wasiat? Boleh. Ya, sebagaimana kita wasiat kage, kalau aku kage tidak katik lagi, jangan kamu ngado-ngado ke perbuatan yang tidak pernah diajarkan Nabi selama penyelenggaraan jenazahku. Wasiat. Kalau tidak wasiat kita dibasing kuong. Ya, di apa namanya, sigam banyu lah kayak gue buang gitu, sigam buang banyu juga. Panasan uji ay. Nah, ini wasiat tidak masalah supaya tidak dilakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Ya. Kemudian hadis yang terakhir, wa bari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Ini sama aja dengan hadis yang sebelumnya, beda lafaznya aja. Ya, bentuk Nabi SAW berucap. Saliqah yaitu orang-orang yang berteriak-teriak. Ya, berteriak-teriak, yang meratap kalau ada orang meninggal dunia. Wal haliqah, orang yang menghalak rambutnya, mencukur rambutnya. Kalau ada yang meninggal di antara keluarga, cukur rambutnya. Perempuan boleh nyukur rambut? Nggak boleh. Yang boleh gunting rambut. Kalau dicukur boleh perempuan? Enggak boleh. Menyerupai laki-laki, tasyabbu. Dilaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, kecuali kepalanya kurap galok, dan memang harus diobati dengan menggundul rambutnya. Ya, paham? Atau kena kanker atau gimana ya, yang dia dibotakin tidak masalah. Ya, tapi kalau dia meratap kemudian dia cukur rambutnya atau acak-acakan, dimbeknya gunting dimaini-maininya. Ya, karena dia menunjukkan sedenian. Ya, buyan pasti yang ini, ya. Cuman dosa besarnya yang wal'iyadzubillah. Ya. Dan orang juga nyangka pasti ini, caknya bibi ini gila lah itu. Iya pasti. Ya. Dan juga dia pasti ngelepas apa? Hijab dia kalau sudah itu. Ya. Wasyaqa, dan yang merobek-robek bajunya. Ya, Nabi berlepas diri. Ini menunjukkan dosa besarnya orang yang melakukan 3 perbuatan ini. Ittafaqu ala hadzal hadits ats-tsalatsa. Ittifaq ya atas hadis ini ats-tsalatsa. Ittafaqu ala hadzal hadits ats-tsalatsa. Ini maknanya apa ini? Apa maknanya di situ di buku antum? Ittafaqo itu pakai itu enggak? Tasniyah ada itu. Siapa yang membuat buku bahasa Arab? Ittafaqo atau ittafaqo? Panjang. Itu Bukhari Muslim berarti. Iya. Ini saja hadis yang berkenaan tentang dosa besar meratap ya atas musibah yang menimpa seseorang muslim ya, mukmin, dia akan ya mendapatkan ancaman-ancaman dari
Rasulullah SAW di dunia sebelum akhirat. Ya, baik yang melakukannya atau yang diratapi. Paham ya? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena antum banyak canda, semuanya baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.